1 Yohanes 5:1 Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Bapa, juga mengasihi anaknya. 1 Yohanes 5:1 Setiap orang percaya adalah anak Allah. Ini adalah cara lain untuk menyatakan 1 Yohanes pukul 4:13, jika seseorang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah hidup di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ketika seseorang menaruh imannya di dalam Kristus, ia menerima hak untuk dilahirkan dari Allah. Kepada semua yang menerimanya, kepada mereka yang percaya pada namanya, dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Yohanes pukul 1:12 Setelah percaya, proses dilahirkan dari Allah adalah murni pasif, tidak memerlukan usaha dari pihak orang percaya. Anak-anak yang lahir bukan dari keturunan alami, atau keputusan manusia atau kehendak suami, tetapi lahir dari Allah. Yohanes pukul 1:13 Oleh karena itu, jika seseorang mengaku beriman kepada Kristus, orang itu harus dianggap lahir dari Allah, kecuali ada bukti sebaliknya. Sekali lagi Yohanes menegaskan kembali poin bahwa bukti bahwa seseorang dilahirkan dari Allah adalah kasihnya kepada sesama orang Kristen. Dalam hal ini, ia menunjuk pada motivasi bahwa anggota keluarga memiliki cinta yang melekat satu sama lain. Orang-orang Kristen berada dalam keluarga yang sama dan berbagi takdir yang sama. Sekarang karena itu kamu bukan lagi orang asing dan peziarah, tetapi sesama warga negara dengan orang-orang kudus dan anggota rumah tangga Allah. Efesus pukul 2:19 Oleh karena itu, Paulus menulis, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada keluarga orang percaya. Galatia pukul 6:10. 1 Yohanes 5:2 Kasih dan ketaatan. 1 Yohanes 5:2 Inilah bagaimana kita tahu bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, dengan mengasihi Allah dan menuruti perintah-perintahnya. Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes pukul 14:21 Kasih Kristen kepada Allah diterapkan melalui ketundukan kepada Allah dan ketaatan pada perintah-perintahnya. Dan apa perintah utamamu selain saling mengasihi? Mengasihi saudara dan mengasihi Tuhan berjalan beriringan. 1 Yohanes 5:3-5 mengatasi. 1 Yohanes 5:3-5 Inilah kasih Allah, menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidak membebani, karena setiap orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, bahkan iman kita. Siapa yang menaklukkan dunia? Hanya dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena kuk yang kupasang nyaman dan bebanku ringan. Matius 11:29-30 Sangat mudah bagi mereka yang lahir dari Allah untuk menaati perintah-perintahnya karena itu wajar bagi mereka. Kedua ketundukan kepada Tuhan itu sendiri adalah bagian dari natur yang dilahirkan kembali, dan perintah-perintah yang kita terima semuanya sejalan dengan roh yang hidup di dalam kita. Inilah pengertian di mana mereka yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ini bukan hanya fakta posisional, tetapi mengacu pada perilaku alami dari mereka yang lahir dari Tuhan. Kitab Wahyu mengaitkan, mengatasi, dengan ucapan dan tindakan seseorang. Wahyu 2:3, pukul 12:11, 21:7, keselamatan tidak bergantung pada kemenangan, tetapi kemenangan adalah indikator alami bahwa seseorang dilahirkan dari Allah dan karena itu diselamatkan. Terjemahan literal. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes pukul 4:13 Dengan ini kita tahu, bahwa kita secara khas tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kita, karena Dia telah mengaruniakan kepada kita dari rohnya. 1 Yohanes pukul 4:14 Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus Anak untuk menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes pukul 4:15 Barang siapa pada suatu saat mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah secara khas berdiam di dalam dia, dan dia di dalam Allah. 1 Yohanes pukul 4:16 Dan kita tahu dan percaya akan kasih yang secara khas dimiliki Allah bagi kita. Tuhan adalah cinta, memang,
dia yang tinggal di dalam cinta secara khas berdiam di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam dia. 1 Yohanes pukul 4:17 Di antara kita telah disempurnakan kasih itu, supaya kita secara khas memiliki keberanian pada hari penghakiman, karena seperti dia, kita juga di dunia ini. 1 Yohanes pukul 4:18 Di dalam kasih tidak ada ketakutan, tetapi kasih yang sempurna secara khas mengusir rasa takut, karena rasa takut secara khas melibatkan siksaan. Tetapi dia yang secara khas takut akan dirinya sendiri belum sempurna dalam cinta. 1 Yohanes pukul 4:19 Kita secara khas mengasihi dia karena dia pertama-tama mengasihi kita pada satu waktu. 1 Yohanes pukul 4:20 Jika ada orang yang pernah berkata, Aku secara khas mencintai Allah, dan secara khas membenci saudaranya, ia secara khas adalah pembohong, karena dia yang tidak secara khas mencintai saudaranya yang dia lihat. Bagaimana dia bisa secara khas mencintai Tuhan yang tidak dia lihat? 1 Yohanes pukul 4:21 Dan perintah ini kita peroleh dari dia, bahwa barang siapa secara khas mengasihi Allah, harus pula secara khas mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 5. Yohanes 5:1 Barang siapa secara khas percaya, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan barang siapa secara khas mengasihi dia yang beranak, juga secara khas mengasihi dia yang lahir dari dia. 1 Yohanes 5:2 Oleh karena itu, kita secara umum tahu bahwa kita secara khas mengasihi anak-anak Allah, ketika kita secara khas mengasihi Allah dan secara khas menaati perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5:3 Karena inilah kasih Allah, yaitu bahwa kita secara khas menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya pada umumnya tidak memberatkan. 1 Yohanes 5:4 Karena semua yang lahir dari Allah secara khas mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia dalam sekejap iman kita. 1 Yohanes 5:5 Siapakah yang secara khas mengalahkan dunia jika bukan yang secara khas percaya bahwa Yesus adalah anak Allah?